Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, tujuan dari pembuatan video kali ini ialah untuk mempresentasikan strategi peningkatan kemampuan keterampilan sosial anak usia dini. Pengertian keterampilan sosial anak usia dini. Keterampilan sosial merupakan bentuk perilaku perbuatan, sikap yang ditampilkan oleh individu ketika berinteraksi dengan orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal. Libet dan Levinson mengemukakan keterampilan sosial sebagai kemampuan yang kompleks untuk menunjukkan perilaku yang baik dinilai secara positif atau negatif oleh lingkungan. Dan jika perilaku itu tidak baik, akan diberikan punishment oleh lingkungan. Wilson menyebutkan bahwa keterampilan sosial merupakan suatu keterampilan yang diperoleh individu melalui proses belajar mengenai cara-cara mengatasi atau melakukan hubungan sosial dengan tepat dan baik. Secara umum, keterampilan sosial ini dapat dilihat dalam beberapa bentuk perilaku. Pertama, perilaku yang berhubungan dengan ciri sendiri atau bersifat intrapersonal seperti mengontrol emosi, menyelesaikan permasalahan sosial secara tepat, memproses informasi, dan memahami perasaan orang lain. Yang kedua, perilaku yang berhubungan dengan orang lain atau bersifat interpersonal, seperti memulai interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Dan ketiga, perilaku yang berhubungan dengan akademis seperti mematuhi peraturan dan melakukan apa yang diminta oleh guru secara lebih spesifik. Elsin mengidentifikasi keterampilan sosial dengan beberapa ciri, yaitu yang pertama, perilaku interpersonal, merupakan perilaku yang menyangkut keterampilan yang dipergunakan selama melakukan interaksi sosial. Perilaku ini juga keterampilan termasuk menjalin persahabatan, misalnya memperkenalkan diri, menawarkan bantuan, dan lain-lain. Yang kedua, perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri, merupakan keterampilan mengatur diri sendiri dalam situasi sosial. Misalnya, keterampilan menghadapi stres, memahami perasaan orang lain, mengontrol kemarahan, dan lain-lain. Yang ketiga, perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademis, merupakan perilaku atau keterampilan yang dapat mendukung prestasi belajar di sekolah. Yang keempat, peer acceptance, merupakan perilaku yang berhubungan dengan penerimaan sebaya, misalnya memberi salam, memberi dan meminta informasi. Yang kelima, keterampilan komunikasi. Keterampilan merupakan salah satu keterampilan yang diperlukan untuk menjalin hubungan sosial yang baik. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan keterampilan sosial pada anak. Yang pertama, melakukan pembinaan dengan orang dewasa. Apabila diibaratkan, anak-anak adalah kertas kosong yang memang siap untuk diisi oleh orang dewasa. Dalam hal ini juga, orang dewasa harus selalu siap membantu anak dalam menyelesaikan segala permasalahannya. Tentunya memang harus sesuai dengan kebutuhan anak. Anak pun akan terlatih keterampilan sosialnya dengan selalu membina hubungan yang baik dengan orang dewasa, khususnya orang tua dan juga guru yang mengajarnya di sekolah. Yang kedua, melakukan pembinaan dengan kelompok. Cara yang satu ini dilakukan untuk melakukan pembinaan dengan kelompok belajar anak, di mana hubungan kelompok yang terbina tersebut bisa membantu anak mengenal identitas diri anak serta menjaganya di kegiatan pola kehidupannya sehari-hari. Anak juga akan mampu melakukan aktivitas dan juga rutinitas serta mentaati berbagai peraturan yang ditetapkan sekolah dan menghargai perasaan serta milik orang lain.
Yang ketiga, yaitu melakukan pembinaan dengan anak lain. Anak-anak harus diajarkan mempertahankan diri agar bisa menuntut halnya dengan cara yang bisa lebih diterima dan juga menerima giliran dalam melakukan pengkomunikasian keinginan, mengadakan negosiasi dengan cara yang diterima oleh adanya kelompok di sekolahnya. Yang keempat, membina anak sebagai individu yang baik. Sebagai orang tua, kita wajib mengajari anak agar bisa belajar dalam bertanggung jawab, khususnya dalam membantu dirinya sendiri. Melakukan komunikasi verbal dan juga menjaga dirinya sendiri, anak juga harus mampu mengekspresikan perasaannya dengan baik. Yang kelima, pengenalan diri. Cara ini dilakukan dan memang sangat dibutuhkan untuk bisa menjalin hubungan sosial yang baik dengan orang di sekitar. Kita juga mengajarkan anak untuk bisa mengenali identitasnya seperti mengetahui siapa namanya, nama orang tuanya, tempat tinggal, dan juga perilaku kehidupan sosial yang dialami oleh anak tersebut. Yang keenam, mengenalkan emosi yang baik. Sejak usia dini, ajarkan anak untuk mengenali emosi yang ada di dalam dirinya sendiri. Anak juga harus paham mengenal jenis emosi karena bisa membuatnya lebih mengetahui pengendalian emosi yang dilakukannya agar nantinya bisa bersikap yang sesuai dengan tuntunan lingkungan di sekitarnya. Yang ketujuh, ajarkan rasa empati. Maksudnya melatih anak agar bisa mempelajari keterampilan sosial, juga harus bisa dimengerti dan dipahami bahwa memiliki keterampilan dan juga bisa mengembangkan serta menumbuhkan rasa keterampilan sosial untuk saling menghargai dan juga bisa menghindari kesalahpahaman yang ada pada orang di sekitarnya. Yang kedelapan, mengajak anak rasa berbagi. Sadari dini juga anak harus diajarkan mengenai rasa berbagi dengan orang lain. Anak harus mampu memiliki rasa kebersamaan dan juga berbagai tentang hal yang dimilikinya. Yang kesembilan, simpati. Keterampilan lainnya memang harus dipupuk sejak dini, seperti rasa simpati dan juga emosi. Perasaan yang satu ini memang biasanya dipengaruhi oleh emosi, iba, dan juga rasa belas kasih dengan orang lain, dan adanya suatu tindakan. Karena seorang anak harus memiliki simpatinya terhadap orang lain. Yang kesepuluh, menolong sesama. Cara lainnya yang bisa dilakukan untuk melatih keterampilan sosial adalah dengan mengajarkan tolong-menolong dengan sesamanya. Dengan menolong tentunya bisa menumbuhkan kesadaran diri pada anak dengan adanya rasa kepedulian sosial di dalam sebuah lingkungan sosial dan juga lingkungan kelompok anak yang jauh lebih luas. Yang ke-11, rasa bersaing. Dengan mengajarkan keterampilan yang satu ini untuk bisa membuat anak mengungguli atau mengalahkan anak yang lainnya. Hal ini juga mengajarkan anak untuk bisa melihat kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri orang lain atau di dalam dirinya. Yang ke-12, memberi sikap positif. Sikap positif yang ditanamkan oleh guru juga mampu mengajarkan anak untuk bisa memiliki keterampilan sosialnya dengan sangat baik. Yang ke-13, yang terakhir, memberikan perhatian pada anak. Dengan selalu memberikan perhatian pada anak, nantinya anak akan jauh lebih paham dan mengerti rasa kasih sayang. Hal ini juga bisa membuatnya melakukan hal yang sama pada orang lain. Sekian, semoga bermanfaat dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.